warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والذي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. رب أكرم الأواع منا من لقاء خير الأنام وبلغ المقتعنا من صلاة وسلام. Amma ba'du, anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati pondok pesantren As'ai, jamaah salat subuh, muslimin dan muslimat, seluruh alumni pondok pesantren Al-As'ai mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini. Rahmatullah wa hafizahumullah wa matta'ullah tula ayatullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana dan penyakit-penyakit yang sangat berat. Dilancarkan urusan dan rezeki yang halal dan berkah, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan dan kesempatan, kita masih bisa menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dari kegiatan taklim dan ta'allum di pondok ini. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, untuk menambah kekuatan dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar dasar keimanan kita tidak goyah, tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan iman, lebih-lebih salah di dalam masalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan masalah pengajian dalam masalah aqaid yang dimaksud. Yang sekarang adalah beberapa yaitu sifat ilmu.
Ilmu adalah sifat yang wajib bagi Allah, bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu, mengetahui segala sesuatu perkara yang diketahui. Perkara yang bisa diketahui itu semuanya diketahui oleh Allah, baik perkara zahir atau perkara batin. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Namun Allah taala ada barang setiap kawan ini dan Gusti Allah taala. Allah taala annahu la ya'lamu bisyai' ala ma huwa alim. Allah itu mengetahui suatu perkara sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang sebenarnya. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Maha mengetahui dengan ilmu qadirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sesuatu bukan didahului dengan tidak ada, tidak tahu kemudian tahu, tidak seperti manusia, tidak seperti pengetahuan kita. Untuk apanya asalkan tak tahu pasal, tidak asal tahu tak tahu pasal. Tapi Allah Taala sudah Allah Taala segala yang terjadi baik yang zahir atau batin diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada barang setiap ketahuan dari Allah Taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap mata-mata yang khianat dan apa yang terdapat tersimpan di dalam hati. Allah taala ngomongin mata negara ke alir jemaah ngabos apa yang terlihat ini diketahui oleh Allah. Ngabos apa? Ngabos barang-barang sebenar apa barang-barang sesalah ketika di kaum ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah taala kertakan aliran ini kaum ini bersama Allah taala akan terapa. Arta barang-barang fokus apa barang sejuga, apa barang maksiat sekertakan karena akhirnya andi kertas. Apakah niatnya baik atau tidak itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek ikhlas, kakek sengaja ya ikhlas apa je diketahui bersama. Kakek ya ngaji ikhlas kok ngaji yang tertawa atau yang punya ngaji kebutuhan kalau tak aku bisa mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat Allah taala semuanya. Mana tahu ilmu agama, ilmu yang kita bawa dari dunia sampai ke akhirat. Ini ilmu seekibar di dalam kubur ilmu agama ini. Ilmu lainnya itu yang sampai di dunia saja. Itu cuma alat untuk memperkuat agama. Ilmu yang lain itu penenjang macam tujuh. Ilmu sedikit begitu mati. Ilmu agama ini, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf, itulah yang dibawa. Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kepada ilmu akidah, ilmu Allah taala. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ilmu. Ilmu Allah taala itu mengetahui apa saja. Semua perkara itu diketahui oleh Allah. Ada barang setiap tahun ini bisa Allah taala. Makanya kita ada maka kita mau bisa Allah. Nanti kaki itu bisa Allah taala. Nanti kaki tidak tetap bersih. Tapi macam ilmu hati nak bentar. Bicaranya hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kertas cek lesan cek
atau akan tercoba. Aja artinya manusia itu mana? Ilari kakek harus berhati-hati. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu. Allah Ta'ala mengetahui perkara hak anak bahwa itu benar. Mengetahui perkara batin bahwa itu batil, itu salah, itu benar, itu salah, itu jelas. Ini dia, ini takabur, ini tawadu, ini orang yang tak ada masuk. Ada orang yang saya apa yang khusyuk, orang yang tidak khusyuk diketahui oleh Allah. Kaki apa yang khusyuk atau tidak khusyuk diketahui oleh Allah Subhanahu. Sahabatnya kaki khusyuk apa dia? Kaki apa yang dia punya apa dia? Mikir kebodohan aja. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Di alam ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang anak-anakku sekalian sifat ilmunya Allah. Kemudian sifat yang seterusnya adalah sifat ilmu hayat. Hidup Allah. Yang jelas Allah hidup. Kalau tidak hidup, ya alam tidak akan ada. Adanya alam menunjukkan hidupnya Allah. Berarti berdasar berbaik, mati saya baik, kita akan bisa berbaik, tidak mati. Jadi hayat itu ya, sudah jelas kepada kita bahwa ayat pasti Allah itu hidup. Kalau Allah mati, ya tidak akan ada lagi ini. Ini sifat yang wajib kepada Allah. Yang wajib akli, wajib syar'i. Wajib arten tak masuk akal menurut Allah itu tak wajib, itu tak arten Allah. Artinya mana? Ilmu akal. Ini sifat hayatnya Allah. Tidak usah dijelaskan dengan secara luas. Cukup itu dengan sudah Allah. Kalau perkara yang mati ya tidak akan bisa apa-apa. Ada seorang ring mati, maman nanti mati. Iman pakku timan tak bunda Maria tanah mare tak bunda Maria. Ya pakun ada tuh ada. Tak bisa, apa tak bisa. Orang yang mati dia tak bisa buat apa-apa. Tak cuma mati tak bisa apa-apa. Apa itu dia tak bisa ngaji, tak bisa dia senam bani badan tak bisa orang yang mati. Dia sebelum mati kita harus berjuang. Kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena mati kalau orang itu sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Semua amalnya putus, semuanya amalnya putus. Ini sifat ayat itu sudah makhluk. Allah itu pasti hidup. Allah itu wajib hidup secara akal. Pasti tidak masuk akal kalau Allah tidak dikatakan hidup. Ya buktinya ada anak. Ini anak-anak sekalian. Kemudian ilmu hayat sama. Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua suara, perkara yang hidup, perkara yang mati itu didengar oleh Allah. Suara manusia, suara binatang, suara semua jemaat, suaranya batu, suaranya air pun, semuanya yang berada di alam ini disatu bertasbih kepada Allah. Itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Eper di Allah karena Allah Taala yang tidak usah pakai telinga. Membawakan karena telinga apa? Nanti kope. Pan kopenya sempet tak ngiti. Pan suara tak nyaring tak ngiti. Tedung baik tapi tak ngiti. Tak
ngiling Pak. Jadi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik suaranya perkara yang hidup atau yang mati, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nauri ke suara nauri mati si Allah Subhanahu. Orang mati ke suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun juga mendengar. Juga justru karena ada pertanyaan dalam kubur, ya. Pertanyaan dalam, padahal orang mati kok masih ditanyakan. Ini didengar, malaikat pun mendengar. Malaikat yang bertugas untuk menanyakan dalam kubur mendengar perkataan orang-orang yang mati. Bisakah orang mati itu bisa bicara dengan kekuasaan Allah? Bisa. Orang yang mati itu bisa. Ini aku sekalian sifat samanya Allah. Wasami'un basir. Allah Maha mendengar pendengaran Allah. Semuanya suara yang hidup dan yang mati didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti yang berbeda, misalnya Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah kepada orang yang memuji kepada Allah. Ketika ini dan macam Sami Allahu liman hamidah itu sebetulnya doanya. Kalau sekarang doa Sami Allahu liman hamidah artinya Allah akan mudah-mudahan diterima di Allah. Motifnya orang yang sebut tidak bisa Allah muka-muka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata macam Sami Allah muka-muka motif terima bisa Allah. Allah selalu bisa Allah taala. Orang yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan ngalam dah bisa Allah. Segala puji bagi Allah. Segala pengalaman kagum lebus Allah. Ini ngalam dari Allah Ta'ala, orang yang memuji kepada Allah. Ini berarti itu memuji kepada Allah termasuk doa kepada Allah. Orang yang memuji kepada Allah ingin diberi tambahan nikmat oleh Allah. Maka kita tambahkan nikmat kepada Allah, lebih nikmat hidayah, nikmat saja petoku, saja bagus, saja mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka terus ada beribadah kepada Allah Ta'ala, mentertaku anggaran dosa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah. Arti aslinya mendengar Allah kepada orang yang memuji kepada Allah. Tapi maknanya rawi maha doa koreksi mursi dari Gusti Allah, termasuk tabahulah, termasuk ba'a, termasuk orang yang semudah absolut musanya, termasuk ba'a, orang yang siapa aja manter koreksi taulah terima ayat Allah. Dari mana saya Allah yang terluar? Ya aslinya Sami Allah liman hamidah, mirip Allah orang yang semudah dari Gusti Allah. Itu dalam mengubah kumana doa. Mana sallallahu ala sayyidina Muhammad itu dalam mengubah kumana doa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Adua mana doa dan lalu. Iya. Itu anak sekalian. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah menerima pujian Allah. Moga-moga pengalaman kau ada ajunan ya Allah, terima ya Allah. Terima. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Sama
Sifat sama itu Allah Maha mendengar. Mendengar sesuatu apa dari suara lesan, suara hati didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dekat kita masih kira mereka setiap ibadah dari Allah. Karena teka ateh daerah masih setiap ibadah dari Allah. Mengucapkan yang benar dan juga andi bisikan hati yang benar, jangan sampai salah. Jangan sampai terbareng salah, jangan sampai kotak terbareng salah, karena semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak bentar begini, kanan agak bentar berapa kayak kanan. Kita ingin makai bayi bentar salah kita terus, apa boleh tinggal dia. Bertemu dengan kaki, mulai keluar kaki hari ya tak sabentakan, hari ya sabentakan, hari ya bentakan sabun, aku tak kisah pihak yang halu, berrekam rumah, ada rekamannya, bukan mulai kepentingan hari ya, tak coba sepihak yang sudah genar, sayang saya tahu kawan, apa berrekam rumah. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh malaikat, direkam oleh malaikat. Ini anak-anakku sekalian, sama kemudian sifat basar. Basar Allah Ta'ala itu maha melihat. Allah melihat. Melihat tidak usah pakai mata. Mengatakan apa seperti mata. Allah itu melihat apa saja sesuatu ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada barang seteteh bisa Allah Ta'ala, sebuah dan eteh baru bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin minum lobang, makin berjemaah, makin terima kasih ngetek kaki. Buat duaan kamu, nang tas kurung kaki, sekali tas kurung. Dengan itu Allah SWT. Kadang-kadang bilang dua sekali, petang sekali. Itu dilihat oleh Allah SWT. Dengan itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha melihat. Allah Ta'ala apa baik tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu. Ini anak-anakku sekalian, itu sama basar kalam itu semuanya dasarnya sama. Ya adanya alam. Ya. Kemudian sifat yang seterusnya ini adalah kalam. Kalam. Kalam itu Allah berbicara. Allah berbicara Allah Ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sempurna. Nabi Musa mendengar kalam Allah. Allah Ta'ala yang adil, tapi perkataan Allah tidak sama dengan perkataan hawadis, tidak sama dengan perkataan kita. Bila harfin wala sawt, tanpa huruf, tanpa suara. Berbeda tanpa huruf, tanpa suara. Ya, ada yang mengatakan ya berbeda huruf tanpa suara. Ya berbeda. Apa? Baca nanti. Ini kan ada nama tak. Ini ada huruf, ada suara. Ayo. Ini tapi tidak sama dengan kalam Allah itu, karena bisikan hati hadis. Kalau kalam Allah qadim, kalamnya Allah toh itulah kalamnya Allah itu masya Allah lebih indah daripada yang lain.
genteng dia menebus Allah Ta'ala luar biasa. Nabi Musa sampun yang dia menebus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa tak bisa keluaran 40 hari. Tahu ini jangan manusia. Nabi Musa ya dengan takut ngiding ocan manusia dari juban ocan manusia penting dia menebus Allah. Nabi Musa kapan ngiding ocan orang mota pada sore ngandung bau. Kalau ocan orang mota kapan pada orang mota dengan juban ocan manusia penting dia menebus luar biasa nikmatnya mendengar firman Allah. Itu Nabi Musa mendengar kalam Allah. Bahwa Allah itu berbicara. Ini anak-anakku sekalian. Perkataan Allah tidak sama dengan perkataan manusia, juga tanpa huruf dan tanpa tidak ada apa tidak tahu sampai pikir ya hanya tanpa huruf tanpa suara buat tanpa huruf tanpa suara ya dikasih lepas hati ada ya ditanya hati coba kamu kaki mau ada di mana huruf di mana suara coba ada ya ini perkataan. Nah, seperti itulah. Tapi tidak seperti itu kayak cuma ketamsilan malaikatnya tak bingung kejar. Iya. Ibadah ucap tanpa huruf tanpa suara. Ada apa? Ya pembicaraan hati. Pembicaraan ini tak bingung kayaknya. Tapi perkataan Allah tidak seperti kalam nafsi, tidak seperti perkataan hati. Karena perkataan hati itu hadis, kalau Allah adalah qaul. Itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum